Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat dan terus semangat ya. Walaupun keadaan di luar sana masih terus bertambah COVID-19. Tapi saya berharap itu tidak mengurangi keoptimisan kita, tidak mengurangi doa-doa yang terus kita kencangkan ya, bahwa insya Allah semuanya bisa kita lalui, situasi ini bisa kita lalui dengan baik. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama, kita akan sharing bersama-sama mengenai tema bullying. Ada yang pernah mendengar istilah bullying? Atau ada yang pernah menjadi pelaku bullying? Atau pernah melihat peristiwa bullying? Ya. Nanti kita akan membahas terlebih dahulu sebenarnya bullying itu apa sih gitu ya. Karena selama ini mungkin kita sering mendengar tetapi kita belum tahu makna sesungguhnya dari bullying itu apa ya. Oke. Kita coba memahami bullying dari sisi istilah. Bullying ini kan istilah dari bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita membuka kamus bahasa Indonesia gitu ya, bullying itu dalam bahasa Indonesia apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah perundungan, perisakan. Nah, itu adalah istilah bullying dalam bahasa Indonesia. Iya. Nah, kita mulai dari mungkin saya sekedar mengingatkan kita semua bahwa pekan lalu kita sudah membahas mengenai perilaku agresi. Masih ingat ya? Perilaku agresi itu apa sih gitu ya? Agresi itu adalah perilaku yang tujuannya menyakiti orang lain. Nah, bullying itu juga tujuannya sama. Tujuannya adalah menyakiti orang lain juga gitu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bullying ini adalah salah satu dari bentuk perilaku agresi. Nah, apakah perilaku agresi yang bisa dikategorikan dalam bullying itu apa? Nah, itu pertanyaan kita selanjutnya ya. Gitu. Jadi nanti saya berharap kita bisa berdiskusi bersama ya, mungkin bisa mengungkapkan pengalaman kita masing-masing gitu ya, karena saya yakin kalian mungkin punyalah pengalaman yang berkait dengan bullying, entah itu menjadi pelaku, entah menjadi korban, atau menjadi bystander. Bystander itu adalah orang yang menyaksikan peristiwa bullying ya. Jadi bystander itu adalah orang yang menyaksikan peristiwa bullying. Dia bukan pelaku, dia bukan korban, tapi dia menyaksikan ya. Dia melihat perilaku bullying tersebut. Nah, baik, mungkin untuk awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai bullying itu apa sih gitu ya. Jadi bullying adalah sebuah bentuk dari perilaku agresi tipe proaktif yang mempunyai unsur aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan dengan disertai adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dilakukan secara berulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak yang lain. Ya. Jadi perilaku agresi bullying ini ya. Bullying ini ada beberapa unsur yang kita kategorikan bahwa perilaku itu termasuk bullying ya. Jadi yang pertama dalam perilaku bullying itu ada unsur perilaku agresif tipe proaktif ya. Tipe proaktif itu berarti aktif. Dari pihak pelakunya dia aktif melakukan hal tersebut. Yang unsur kedua dalam perilaku bullying itu adanya ketidakseimbangan kekuatan ya. Biasanya dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah. Yang kuat itu belum tentu berkaitan dengan badan ya. Belum tentu yang badannya gede terus melakukan ke hal yang badannya lebih kurus. Belum tentu.
beberapa peristiwa bullying yang pernah terjadi justru terjadi sebaliknya. Justru yang badannya gede ini itu malah seringnya menjadi korban bully. Ya, itu. Unsur ketiga adalah aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan. Jadi bukan sebuah ketidaksengajaan. Misalnya nih, saya nyembunyiin tas teman saya atau sepatu teman saya, tapi nggak sengaja gitu ya, bukan. Berarti itu bukan termasuk kategori bullying, karena kalau perilaku bullying itu dia harus melakukannya dengan sengaja, ya, sengaja nyembunyiin tas, sengaja nyembunyiin sepatu gitu ya, sehingga ketika pulang sekolah teman kita nyeker gitu ya, itu. Jadi ada kesengajaan yang sifatnya itu untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan, ya. Yang unsur keempat yaitu dalam perilaku bullying dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak yang lain, ya. Jadi dilakukannya tidak hanya sekali. Kalau cuma sekali itu mungkin konflik ya gitu. Misalnya nih, saya ngukul teman saya, tapi cuma sekali doang. Nah, itu bukan termasuk bullying. Tapi kalau saya melakukan berkali-kali gitu ya, melakukan berkali-kali, nah itu termasuk kategori dalam perilaku bullying. Nah, gitu. Jadi itu ya. Jadi tadi perilaku agresif gitu ya, menyakiti orang lain ya. Yang kedua ada ketidakseimbangan kekuatan. Yang ketiga itu adalah tujuannya mendominasi, menyakiti orang lain ya, kesengajaan, aspek kesengajaan ya, untuk mendominasi, menyakiti atau menyingkirkan orang lain. Yang keempat dilakukan secara berulang-ulang, yang dilakukan oleh satu atau beberapa anak terhadap anak yang lain. Nah, itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau teman kita panggil endut atau bom-bom gitu ya, karena badannya gede gitu ya, itu sebenarnya bercanda atau bullying? Nah, ini kembali ke motif dari pelakunya nih, ya gitu. Dan dampak ke yang kita panggil bom-bom atau endut itu seneng nggak sih gitu ya, kalau kita panggil dengan sebutan seperti itu ya. Terus kita tanyakan lagi motif ke pemanggilnya ini nih, yang suka manggil temennya bom-bom atau endut gitu ya, itu tujuannya apa? Untuk membuat dia merasa merasa malu ya, merasa tersakiti, atau seperti apa ya gitu. Jadi ini nanti bisa kita lihat dari dua ini ya, dua sudut pandang. Sudut yang memanggil dengan sebutan bom-bom atau endut, atau dari sudut yang lain, sudut yang dipanggil bom-bom itu tadi sebenarnya dia nyaman nggak sih dengan panggilan itu ya gitu. Jadi itu yang kaitannya dengan bullying ya. Nah, masalahnya kita sebagai korban bullying itu ternyata tidak semuanya itu mempunyai kemampuan atau keberanian untuk mengungkapkan bully tersebut. Beberapa anak ya, beberapa kejadian dia cuma bisa menyimpan itu gitu ya. Jadi nggak berani menceritakan karena mungkin dia takut gitu ya, atau mungkin dia kan gini, orang yang kita bully itu dampaknya luar biasa ya. Satu, itu akan sangat menurunkan kepercayaan dirinya. Yang kedua, itu nanti akan membuat dia secara mental itu jatuh ya, down ya. Yang ketiga, bisa jadi dia merasa konsep dirinya jadi gini, ada siswa yang sebenarnya dari sisi postur badan itu dia biasa aja, nggak termasuk yang gendut gitu, tapi karena setiap hari dia ayo kita kandangin gitu ya, mohon maaf kayak ayo kita kandangin gitu ya. Jadi mungkin kayak sapi yang badannya gede gitu ya, atau babi yang badannya gede gitu ya, akhirnya itu dia nggak percaya diri gitu, emang saya gendut ya gitu. Akhirnya itu tadi membuat dia menjadi krisis kepercayaan diri tadi gitu ya. Jadi dampaknya ini memang luar biasa. Bahkan ada yang sampai mungkin pada taraf yang paling berat adalah sampai pada bunuh diri ya. Itu ketika dampak bully itu sudah sangat sangat memukul mental dari dari korban gitu ya.
Jenis bully ada beberapa macam. Ada bully yang sifatnya verbal ya gitu, dengan mengata-ngatain ya gitu ya, kamu gitu ya. Ada bully yang sifatnya sosial, yaitu dengan cara menjauhi. Jadi teman itu nggak ditemenin gitu ya. Jadi dia kayak diisolasi gitu ya itu. Ada lagi bully cyberbullying ya, melalui media sosial. Mungkin eh, melalui ini ya, melalui mungkin dikata-katain gitu ya, tapi melalui media sosial gitu ya. Atau misalnya mungkin di screenshot gitu ya, dipermalukan di media sosial ya, seperti itu ya. Jadi ada bully verbal, ada bully sosial, ada bully cyber. Nah, karena dampaknya begitu luar biasa gitu ya, maka untuk korban gitu ya, makanya mungkin ya ini menjadi koreksi bagi kita semua gitu ya. Teman-teman kita itu kan macam-macam ya gitu, ada yang pendiam, ada yang setengah pendiam, ada yang pendiam pendiam banget gitu ya. Nah, dengan kondisi teman kita yang beragam ini gitu ya, kita harus ya harus terbiasa dengan perbedaan itu. Bukan kemudian kalau kita berbeda dengan teman kita terus kita bully yuk bareng-bareng gitu ya, karena teman ini berbeda. Tidak seperti itu. Kita harus saling respect, kita harus saling menyayangi, menghormati satu sama lain gitu ya. Baik, nanti kita akan diskusi kelompok ya. Nanti kelompok akan kita bagi sesuai dengan urutan absen ya. Itu saja yang dapat kita sharing pada hari ini ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.